Anda tidak dapat hidup di dalam dua sisi yang bertolak belakang. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun lama akan segera sirna, tahun yang baru akan segera tiba. Persiapan bagaimanakah yang telah Anda mempersiapkan untuk memasuki tahun yang baru? Saya secara pribadi mengajak Anda semua untuk mempersiapkan hati, pikiran, serta jiwa yang sehat untuk memasuki tahun yang baru dengan sukacita yang melimpah. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdasarkan ayat ini, ada 3 komponen penting yang tidak boleh diabaikan sementara berada di tahun yang segera kita jalani. Komponen yang pertama ialah doa. Doa adalah membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Sebab hanya dengan doa kita dapat menjalin komunikasi yang intens dengan Tuhan. Atau komunikasi dua arah, yaitu komunikasi manusia dengan Tuhan dan Tuhan dengan manusia melalui firman-Nya. Saat-saat doa tidak hanya mengacu kepada permintaan, alias ada maunya baru berdoa. Tetapi yang lebih daripada itu ialah membangun komunikasi yang efektif dengan Tuhan tanpa ada unsur-unsur yang lain. Misalnya, ketika sakit baru mau berdoa, meminta disembuhkan. Atau sedang berada di dalam situasi sulit, baru mulai berdoa. Memang tidaklah salah. Namun, di saat kondisi mendesak baru mau berdoa, berarti kita menjadikan Tuhan seperti seorang dokter. Saudara-saudari, kapan kita memerlukan uluran tangan dokter? Di saat ketika kita sedang sakit. Hal ini mengingatkan saya kepada remaja dan orang tua. Seorang remaja yang akan pergi menempuh pendidikan sarjana di kota yang lain. Pada saat yang bersangkutan berpisah dengan orang tuanya, ia menerima uang dari ayahnya untuk keperluan selama 2 bulan ke depan. Selepas dari orang tuanya, ia berangkat dan pergi tinggal di kota di mana ia berkuliah. Bulan pertama berlalu, demikian juga bulan kedua hampir berlalu. Si anak menelepon sang ayah. Kalimat pertama yang diucapkan oleh anak tersebut ialah, "Ayah, uangku sudah hampir habis. Tolong segera kirimkan uang." Lalu ayahnya mengirimkan uang. Ketika kehabisan uang, baru sang anak menelepon ayah. Setiap menelepon selalu dengan ucapan kalimat yang sama. 3 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, 1 tahun berlalu. Tiba pada bulan yang pertama, pada tahun yang kedua, si anak kembali menelepon sang ayah dengan mengucapkan kalimat yang sama. "Ayah, uangku sudah hampir habis. Tolong kirimkan uang." Di sini kita dapat melihat bahwa si anak belum dewasa di dalam membangun komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Sebab pada umumnya komunikasi anak dengan orang tua berjalan selalu intens tanpa menunggu kehabisan uang baru berkomunikasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa sang anak belum dewasa di dalam hal berkomunikasi. Ia mau berkomunikasi apabila ketika sedang berada dalam situasi sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sudahkah dewasakah kita di dalam Tuhan? Atau masihkah seperti remaja tadi? Kedewasaan di dalam doa kita menentukan kedewasaan kerohanian kita. Orang yang dewasa di dalam kerohaniannya tidak selalu mengucapkan doa yang sama. Tidak jarang kita menjadikan Tuhan seperti mesin ATM atau seperti satpam atau seperti dokter. Di saat kita memerlukan uang, baru mengunjungi mesin ATM. Atau ketika hendak beristirahat di malam hari, barulah berdoa memohon perlindungan Tuhan.
atau ketika sedang sakit, barulah memerlukan uluran tangan dokter. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah jadikan Tuhan sebagai mesin ATM, satpam, atau dokter. Tetapi jadikanlah Tuhan sebagai kekasih jiwa kita. Baik dalam keadaan susah, senang, tetaplah berdoa. Sehingga kita dapat mengenal maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita melalui doa-doa yang selalu kita naikkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berjalan bersama Tuhan, kita dapat menyelesaikan tahun yang akan kita jalani dengan penuh kemenangan. Mengapa kita harus berdoa? Pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Komponen yang kedua ialah permohonan. Kemampuan manusia sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kita memerlukan tuntunan Tuhan atas hidup kita agar dapat menjalani kehidupan di tahun yang baru dengan hikmat dan kekuatan yang daripada Allah. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang telah membuktikan permohonan mereka dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, Mazmur pasal 7 ayat 1 dan 2. Permohonan Daud kepada Tuhan agar diselamatkan dari musuh-musuhnya. Yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 14. Di sana Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat memimpin bangsa Israel sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan Anda? Saya mengajak Anda untuk menuliskan permohonan-permohonan Anda dan serahkan permohonan-permohonan itu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan bersedia menjawab permohonan Anda. Sekali lagi, saya mengajak Anda untuk menuliskan permohonan-permohonan doa Anda dan serahkan permohonan-permohonan itu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita miliki, bersedia untuk menjawab permohonan doa Anda. Komponen yang ketiga ialah ucapan syukur. Setelah kita menaikkan doa dan permohonan kita, yang ketiga adalah ucapan syukur. Karena dengan mengucap syukur dapat menghindarkan kita dari kekhawatiran. Karena ucapan syukur dan kekhawatiran merupakan dua hal yang bertolak belakang. Anda tidak dapat hidup di dalam dua sisi yang bertolak belakang. Yakni di satu sisi mengucap syukur, sedangkan di sisi yang lain berkutat di dalam kekhawatiran. Sehingga Rasul Paulus dengan tegas berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Sebaliknya mengucap syukurlah kepada Allah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. William Berkeley berkata, there is nothing too great for God's power and nothing too small for this fatherly care. Artinya, tidak ada yang terlalu besar untuk kuasa Allah dan tidak ada yang terlalu kecil untuk kasih atau perhatian kebapaannya kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati.